warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarulesa dengan NIM F1G12126. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan input-output DPIS. Input dan output pada komputer merupakan hal yang mendasar bagi sebuah sistem komputer. Selain dari pemrosesan, segala hal yang hendak diproses dimasukkan melalui perangkat masukan. Hasil pemrosesan akan bermanfaat apabila dapat dikeluarkan baik secara langsung melalui perangkat keluaran sehingga dapat dinikmati oleh user, maupun secara tidak langsung yaitu disimpan dalam media tertentu. Tujuan yaitu mengenal input-output DPIS dari sistem komputer, memahami fungsi dan cara kerja input DPIS di sistem komputer, dan yang terakhir itu memahami fungsi dan cara kerja output DPIS di sistem komputer. Input-output DPIS terbagi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. Perangkat blok, perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai byte, dan setiap blok memiliki alamat masing-masing. Setiap blok pada perangkat ini bisa diakses dan ditulis secara independen. Contoh perangkat blok adalah di SK. Perangkat karakter, perangkat yang mengirim dan menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contoh perangkat karakter adalah printer, network interface, dan perangkat yang bukan di SK. Perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut yaitu clock. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim dan menerima barisan karakter, melainkan hanya menginterupsi dalam jangka waktu tertentu. Unit I/O itu terbagi dua, yaitu komponen mekanis adalah perangkat I/O untuk sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Komponen elektronis disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat I/O tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Selanjutnya itu port. Perangkat IOI berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara atau wireless. Perangkat IOI berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Port I/O terdiri dari 4 register. Yang pertama itu data in register. Register ini yang akan dibaca CPU untuk mendapatkan input. Dan yang kedua itu data out register. CPU menulis bit di sini sebagai output data. Status, CPU akan membaca register ini untuk mengetahui status perangkat. Dan yang ketiga itu status perangkat bisa menandakan apakah tersedia input di data in register. Perangkat selesai melaksanakan tugasnya dengan baik atau terjadi error di perangkat. Dan yang terakhir itu kontrol. Register ini ditulis oleh CPU untuk memulai perintah atau untuk mengganti modus perangkat. Salah satu contoh penggantian modus perangkat adalah terdapat bit di register kontrol di serial port yang berfungsi untuk memilih kecepatan transfer yang didukung oleh serial port tersebut. Selanjutnya itu bus. Bus adalah kumpulan kabel dan protokol yang menetapkan sekumpulan pesan yang bisa dikirim melalui kabel. Beberapa perangkat bisa terhubung ke bus yang sama bila perangkat A terhubung ke perangkat B, perangkat B terhubung ke perangkat C, dan seterusnya sampai perangkat yang terakhir terhubung ke komputer. Rangkaiannya perangkat ini disebut dice chain. Dice chain juga berfungsi sebagai bus. PCI. PCI atau Peripheral Component Interconnect bus adalah bus berkecepatan tinggi yang menghubungkan subsistem memori prosesor ke perangkat kecepatan tinggi dan ke expansion bus yang berhubung dengan perangkat yang lebih lambat seperti keyboard, serial port, dan parallel port. SCSI atau Smile Computer System Interface atau baca skasi adalah bus yang menghubungkan beberapa di SK ke SCSI controller. Dengan SCSI kita bisa mendapatkan hingga 7 perangkat terhubung ke komputer, tetapi ini akan memperlambat komputer pada saat startup. Ide. Kita semua tentu sudah mengenal perangkat penyimpanan seperti flop drive, hard drive, dan CD-ROM drive. Biasanya perangkat-perangkat ini terhubung ke komputer melalui port ID atau Integrated Driver Electronics. Antarmuka ini menyatukan controller ke drive sehingga dengan instruksi yang lebih sederhana dan rute yang lebih dekat antara drive dan controller membuatnya lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Contoh input DPIS seperti keyboard, seperti gambar di sebelah saya, silakan dilihat.
Kedua yaitu pointer, ada gambar di sebelah saya juga, silahkan dilihat. Scanner menggunakan teknologi CCD atau CRG Coupled Device. Pemindahan objek, gambar atau tulisan dilakukan dengan cahaya yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan akan masuk ke suatu tempat sesuai dengan warna aslinya. Cara mirip dengan mesin fotokopi. Output device. Output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan atau huruf, angka, simbol khusus, image atau dalam bentuk grafik atau gambar, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau machine on the line. 3 golongan pertama dalam output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa yang pertama itu hard copy device, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Yang kedua itu soft copy device, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Dan yang terakhir itu drive device atau driver, yaitu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic DSC atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda sebagai alat output dan juga sebagai alat input. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di atas kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak ukuran. Kertas yang dapat digunakan pun beragam, tetapi untuk mencetak di atas kertas dengan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Jenis printer yang pertama itu dot matrix printer. Printer yang menggunakan susunan pin yang akan menekan ribbon ke atas kertas. Dan yang kedua itu inkjet printer, bekerja dengan menyemprotkan tinta ke kertas sesuai dengan kadarnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu laser printer, gabungan teknologi laser dengan fotokopi output digital dari komputer yang akan diubah menjadi pulsa sinar laser. Bayangan yang ditangkap di drum akan dikirim ke kertas dengan proses seperti mesin fotokopi. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar seperti layaknya sebuah televisi, dan tipe merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat dan layar dengan teknologi LCD. Contohnya yaitu seperti pada gambar bisa dilihat